Shalom kekasih Tuhan keluarga BMC. Senang sekali hari ini kita boleh bersama kembali dalam acara Saat Teduh. Dan sebelum kita beraktivitas lebih lagi, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat hari yang Tuhan percayakan. Hari ini kami boleh kembali bersaat teduh bersama-sama. Roh Kudus urapi untuk kami boleh melangkah di hari ini sesuai dengan tuntunan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Masih dalam seri pengharapan atau pengajaran tentang pengharapan, Hope Series. Hari ini kita akan sama-sama belajar dari surat Rasul Paulus, ya. Bagaimana Rasul Paulus yang melihat pada waktu itu kondisi jemaat di Roma, ya mirip-mirip dengan keadaan kita pada hari ini. Mereka sedang tertekan, mereka sedang terhimpit dengan suatu situasi. Dan Paulus melihat bagaimana kerohanian, iman percaya, semangat itu mulai hilang dalam diri keluarga-keluarga Kristen yang ada di Roma pada waktu itu. Mari sama-sama kita buka surat daripada Paulus di dalam Roma pasal yang ke-8. Pada ayatnya yang ke-18, ya. Lalu kita akan sambung dengan ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-29. Ya, judul daripada perikop yang akan kita baca adalah pengharapan anak-anak Allah. Jadi Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma ingin mengingatkan lagi kepada mereka yang percaya kepada Tuhan untuk tetap memiliki pengharapan. Sekalipun situasi kondisi tidak memungkinkan, jangan sampai anak-anak Tuhan, orang-orang percaya di kota Roma pada waktu itu menjadi luntur imannya, semangatnya, gairahnya. Mari sama-sama kita lihat ayat yang ke-18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Saya lompat ke ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Jadi Roh Kudus berdoa untuk orang-orang kudus. Ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Wow, ayat yang bagus sekali. Surat yang sangat luar biasa yang ditulis oleh Rasul Paulus, dikatakan bahwa penderitaan zaman ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Anda melihat bagaimana Paulus meyakinkan mereka bahwa di dalam Tuhan itu ada kepastian. Di luar Tuhan banyak ketidakpastian. Saya ulang, di dalam Tuhan ada banyak kepastian, di luar Tuhan tidak banyak kepastian. Itu sebabnya sebagai gembala, sebagai hamba Tuhan, saya pun juga mengingatkan kepada semua kekasih Tuhan, keluarga BMC. Pandemi ini adalah sesuatu yang sangat sulit. Sesuatu yang tidak pernah diprediksi sebelumnya. Tetapi jangan sampai situasi pandemi yang seperti ini membuat kita menjadi luntur iman kita. Merosot iman kita. Semangat kita mulai pudar, gairah kita untuk beribadah mulai pudar karena situasi yang terus berkepanjangan. Itu sebabnya Rasul Paulus mengingatkan dalam bacaan yang kita baca tadi bahwa penderitaan yang hari ini kita alami gak sebanding dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Jadi artinya begini loh, bahwa di dalam Tuhan ada pengharapan yang luar biasa. Jangan lemah, jangan mundur, jangan kehilangan semangat. Saya mengajak kepada semua kekasih Tuhan, ayo yang melayani, semangat kembali melayani. Semangat kembali beribadah. Karena kesukaran, penderitaan, tekanan masalah yang hari ini kita hadapi, itu tidak akan sebanding dengan apa yang Tuhan akan nyatakan kelak. Ingat,
Tuhan bukan hanya bisa memberikan hidup yang kekal, tapi Tuhan juga menjamin hidup saudara. Ingat saat teduh yang kemarin, Bapa di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semua itu. Bahkan tadi pagi saya juga sudah mengirimkan ayat, membroadcastnya kepada semua kekasih Tuhan, bahwa kalau burung-burung di udara saja Tuhan pelihara, saudara dan saya lebih daripada burung-burung. Tuhan pasti pelihara kita. Dalam Tuhan ada pengharapan yang pasti. Tuhan memberkati. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, terima kasih buat hari ini. Kami boleh mengerti bahwa tersedia kemuliaan yang besar yang Tuhan nyatakan, yang Tuhan akan nyatakan. Itu sebabnya biarlah kami tidak menjadi lemah iman kami, tidak menjadi hilang gairah kami, tetapi kami makin sungguh-sungguh mengasihi Engkau. Urapi kami semua dan angkatlah tangan-Mu, terimalah berkat yang telah Bapa curahkan sejak daripada Abraham, Ishak sampai Israel mengalir dalam hidup-Mu hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus semua yang percaya diberkati katakan amin. Kekasih Tuhan, selalu protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Tuhan memberkati. Shalom.